Saudara mungkin pernah, mostly pernah ya, pasti ya, berada di dalam kondisi di mana rasanya ada tekanan yang begitu besar. Nah ini bisa datang dari apa saja, ya, bisa dari masalah, bisa macam-macam. Sampai saking besarnya, sampai kadang-kadang kita datang kepada Tuhan, maunya berdoa, tapi akhirnya kita datang ke hadapan Tuhan cuma bilang, Tuhan aku udah gak kuat. Ya, pernah mengalami? Ya, Tuhan saya udah gak kuat. Saking besarnya tekanan yang kita hadapi. Tentunya bisa macam-macam. Ya, rasanya udah mau nyerah aja, udah deh. Udah mau lari tapi nggak bisa lari, rasanya udah mungkin mau menghilang tapi nggak bisa. Begitu besar yang dihadapi. Ya, udah nggak kuat. Seakan-akan mungkin tekanan bertubi-tubi dari kiri kanan dan seterusnya. Nah ini yang dinamakan under pressure, faith under pressure. Nah, tapi pertanyaannya kenapa bisa jadi seperti itu? Apa sih kira-kira sebabnya? Ada bermacam-macam sebab. Ada bermacam-macam sebab. Kita akan coba lihat apa yang bisa menyebabkan bahwa iman kita berada di dalam tekanan. Nah tentunya faith under pressure itu seperti faith under attack. Ya ternyata faith itu bisa under attack, iya. Gitu. Berarti kalau kita lihat statementnya faith under attack, berarti ada yang menyerang, ya tentunya dari pihak yang jahat ya, kita tahu, ya kita tahu pada saat kita lahir baru, setiap kita pada saat kita lahir baru, berarti kita berpindah dari gelap ke terang, kan betul, ya. Lahir baru berarti kita pindah dari gelap ke terang. Nah bayangkan saudara pindah dari gelap ke terang. Berarti mereka yang berada di pihak gelap, penguasa gelap, tidak suka saudara pindah ke terang. Betul kan? Sesimpel itu toh. Mereka tidak suka, dan bukan cuma tidak suka, mereka tidak tinggal diam. Mereka akan berusaha menarik kita balik ke gelap dengan segala cara. Sehingga seringkali kita tanda kutip rasanya iman kita hilang, habis iman kita. Kita akan lihat kenapa kira-kira bisa terjadi seperti ini. Ada banyak sebab. Nomor satu, ini bisa jadi sebabnya. Saat kita berdoa, tapi jawaban doa tidak datang. Jika kita datang kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan aku udah berdoa sekian lama, tapi kok belum dijawab-jawab. Bisa seperti itu. Atau jawabannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita berdoa. Nah gini saudara, anehnya gini, manusia tuh gini. Seringkali kita datang kepada Tuhan, kita berdoa untuk sesuatu, tapi kita sudah punya agenda tersembunyi. Maksudnya begini saudara, Tuhan saya bingung nih, saya harus pilih A atau B. Pernah gitu saudara datang gitu kepada Tuhan. Itu membatasi Tuhan. Kenapa? Karena jangan-jangan pilihannya C. Tapi kita datang kepada Tuhan, yang mana yang saya harus pilih, karena kita bingung. Gitu loh. Sehingga begitu dijawab C, kita kecewa. Loh, kenapa C Tuhan? Bukankah saya datang kepadamu? Saya bertanya kalau nggak A yang B, tapi kenapa dijawab C? Ini bisa membuat kita kecewa. Dan faith kita menjadi tanda kutip dari di sini tiba-tiba anjlok. Ya, dari tinggi tiba-tiba anjlok. Lalu ini sebab lain. Sesuatu yang terjadi tentunya kepada kita atau orang yang kita kasih, sakit, penyakit kah, celaka mungkin, atau apapun juga. Dan kita bisa dengan mudah kita datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan mengapa kau biarkan ini terjadi, gitu kan? Populer dong. Padahal Tuhan tidak membiarkan itu. Bahkan ada bisa jadi lebih parah, Tuhan, why did you do this? Kenapa engkau melakukan ini? Bukan Tuhan yang buat. Bukan. Kenapa kita bisa tahu bukan Tuhan yang buat? Karena dalam perbendaharaan Tuhan tidak ada yang buruk. Yes. Kalau kita pernah ngomong dan bisa ngomong God is good, berarti di sisi lain the devil is bad. Anggap maksudnya itu. Karena nggak ada abu-abu di depan Tuhan. Kalau God is good on this side, on the other side the devil is bad. Sehingga if there is something bad, it's not from God. Ya. Lalu apa lagi yang bisa menyebabkan ini terjadi? Tuhan, saya sudah melayani sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun, tapi kenapa hidup saya begini-begini terus? Kita kecewa.
kita datang kepada Tuhan. Lalu kita sering bisa jadi ngambil keputusan, udah Tuhan, saya berhenti pelayanan. Bahkan udahlah, nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Di luar sana banyak yang bisa lebih sukses tanpa Tuhan-Tuhanan. Saudara pasti pernah dengar cerita seperti itu kan? Ya. Lalu apa lagi sebabnya? Yang ini. Sesuatu buruk terjadi, sesuatu yang baik terjadi sama orang, bukan sama kita. Kita datang pada Tuhan bertanya, Tuhan, bukankah saya yang berdoa? Kenapa dia yang terima? Ada yang pernah mengalami? Tuhan, aku yang berdoa, Tuhan. Si A, si B kayaknya gak serajin aku doanya. Si A, si B gak pelayanan. Tapi kenapa dia yang dapat promosi? Gitu. Mungkin pernah mengalami. Atau hal lain, dikhianati oleh seseorang yang kita tahu, ya, saya pikir dia baik, ternyata tidak baik. Saudara tahu, bahkan bisa hari ini kita punya iman segini, less than 24 hours, bisa kurang dari 24 jam anjlok habis. Apa bisa begitu? Bisa, nanti kita akan lihat di Alkitab di mana ada. Bukan cuma jadi 0, bahkan bisa minus. Oh, bisa. Dan satu lagi, rejection, ditolak. Ditolak tuh bukan ya di sini mungkin kebanyakan udah berkeluarga ya. Mungkin kalau yang anak muda ditolak oleh seseorang yang tanda kutip dikasihi, bisa jadi. Tapi bukan cuma itu. Bisa ditolak dalam berbagai hal. Ditolak pada saat kita mencari pekerjaan, ditolak, penolakan dari punya harapan Tuhan, Engkau yang menyediakan semuanya, aku hanya percaya padamu Tuhan, tapi ditolak. Oke, gak apa-apa Tuhan, aku coba lagi, ditolak lagi. Seberapa tahan kita ditolak? Sampai berapa penolakan kita masih bisa bilang, Lord, I worship you. Habis ditolak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, apa kita masih bisa, Lord, I trust you. Nah itu dia pertanyaannya. Saudara masih ingat, kalau saudara ikuti seri Faith yang 2 bulan lalu, paling tidak saya pernah sampaikan ada at least 3 kategori. Nomor 1, kategori iman yang pertama adalah pada saat kita percaya, Tuhan memberikan kita something. Tuhan telah memberikan kebaikannya buat kita. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat kita percaya, kita bisa menggunakan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yang kedua. Tapi level 3, ada yang masih ingat? Level 3 adalah bagaimana kita tetap beriman jika harapan kita tidak datang-datang. Kita udah percaya, kita udah berdoa, tapi doanya nggak datang-datang, jawabannya. Apakah kita masih bisa bilang, Lord, you are good? Yang ketiga itu yang paling susah, saudara. Yang ketiga yang paling susah. Nah ini kita bicara tentang faith under pressure atau under attack. Nah, seperti biasa kita selalu belajar dari satu karakter atau lebih dari satu karakter di Alkitab. Nah hari ini kita akan belajar dari satu karakter yang seseorang dari perjanjian lama yang bernama Elia. Nah, ini orang luar biasa. Nah, nama itu selalu berasosiasi dengan satu hal. Contoh, kalau saya sebut satu nama, misalkan Daud, mungkin langsung yang terpikir adalah Daud lawan Goliat, ya kan? Jadi nama itu selalu membawa asosiasi tertentu. Musa, misalkan Musa, langsung mungkin yang ada di benak kita adalah dia Laut Merah terbelah, seperti itu. Tapi ada satu orang yang akan kita pelajari hari ini, menarik sekali orang ini, namanya Elia. Kalau saudara dengar nama Elia, yang pertama muncul dalam benak saudara apa? Saya pernah nanya ini di grup anak-anak kecil. Amazingly, saya tanya satu nama, mereka bisa ingat kejadiannya di Alkitab. Yunus, mereka langsung ingat, Yunus pasti mereka mikirnya ikan dan seterusnya. Kalau Elia apa? Yes, apa? Gunung Karmel. Gunung Karmel. Yes, apa yang terjadi di Gunung Karmel? Ini orang luar biasa loh. Ini orang luar biasa. Kalau saudara baca di Perjanjian Lama, ini
di perjanjian lama, itu salah satu orang yang luar biasa yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan mujizat melalui tangannya atau melalui pelayanan adalah Musa, betul kan? Ya, tentunya yang paling mudah kita ingat adalah pada saat dia mengangkat tangan, tongkat, laut terbelah. Udah itu keren banget. Tapi sebelum itu kan udah ada 10 mujizat. Ya. Mesir dijungkir balikan gara-gara satu orang. Tapi ini orang ini juga luar biasa. Ya. Mungkin ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini yang terjadi di Gunung Karmel. Kalau kita bicara Elia, dia tanda kutip, dia punya spesialisasi. Tentunya bukan cuma itu. Yaitu apa? Ini. Panggil api turun dari langit. Bayangin saudara. Dia bisa panggil api turun dari langit tanpa protokol, tanpa persiapan. Dia bisa sambil duduk santai kipas-kipas api turun-turun. Kau dari mana? It's in your Bible. Nah, sebelum kita belajar tentang orang ini, karakter ini Elia, kita lihat dulu ya, seberapa hebat dia. Ini dia. Ini belum semua. Ini kira-kira mujizat yang pernah terjadi melalui pelayanan Elia. Saudara tahu bahwa pernah suatu saat dia menutup langit sehingga tidak terjadi hujan 3,5 tahun. 3,5 tahun gak hujan tuh kayak apa? Musim kering setahun aja udah parah banget. 3,5 tahun tidak hujan. Dan luar biasa pada saat dia menutup hujan, dia cuma ngomong gini di hadapan Tuhan, in whom I stand, there will be no dew, no rain. Tidak akan ada embun turun, bukan cuma hujan. Bukan cuma hujan, tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan, kecuali kalau aku katakan. Oh, enak banget dia ngomong kayak gitu. Siapa? Istilahnya, who are you? Dia tidak bilang kecuali Tuhan yang ngomong. Enggak, kecuali aku ngomong. Itu saya udah kasih reference ayatnya. Saudara boleh buka sendiri karena saya nggak punya waktu untuk run through semuanya. But this guy is amazing. Amazing power. Dia cuma ngomong, aku ngomong gak akan hujan, gak akan hujan. Dan bukan cuma itu, 3,5 tahun selesai, dia juga yang harus membuka sehingga hujan turun. Lalu saudara pasti ingat ada mujizat ya pada saat dia menolong seorang janda, ya, tepung ya tidak habis-habis, dipakai tidak habis-habis. Membangkitkan orang mati, anak seorang janda itu ada di situ juga. Dan yang nomor 4 ini yang luar biasa, mengalahkan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyitoret. Di situ nggak saya tulis. 450 at least itu yang paling terkenal. 450 Nabi Baal. Nah, kalau kita lihat gambar tadi pada saat dia memanggil api di Gunung Karmel, itu saat dia mengalahkan 450 Nabi Baal. Berlari lebih cepat daripada kereta kuda. Gimana caranya? Ini mujizat melalui Elia. Memanggil api turun dari langit dan membunuh 50 orang plus 1 kali 2, berarti 102 orang. Suatu saat dia duduk di atas bukit. Dia mau ditangkap. Raja Israel pada saat itu bernama Ahab, jahat di mata Tuhan, kirim 50 orang pasukan dengan satu kaptennya, jadi 51 orang. Elia lagi duduk di atas bukit. Panggil, Elia turun. Dia dengan santainya panggil api turun dari langit dan membakar 51 orang. Dan 2 kali terjadi. Berarti dia menghabisi 102 orang. Just like that. Pakai api. Ini orang. Segitu powerfulnya. Split the Jordan River. Dia tanggalkan jubahnya, dia pukul sungai Yordan terbelah. It's in the Bible. Saudara bisa lihat sendiri, di situ saya udah kasih ayatnya. Dan orang ini tidak pernah mengalami kematian. Dia terangkat ke surga hidup-hidup. Powerful. Siapa Elia? Powerful. Nah, sekali lagi pada saat kita belajar satu story, penting sekali kita tahu background, ya, setting dari cerita tersebut. Zaman Elia pada saat itu, bangsa Israel sedang jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ya, seluruh Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala.
Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Gara-gara rajanya jahat. Rajanya namanya Ahab. Ya. Tapi sebetulnya yang lebih jahat istri rajanya yang namanya Jezebel. Gara-gara Isabel, ya, dia menyembah berhala, seluruh bangsa jatuh dalam penyembahan berhala. Nah, itu background story-nya yang akan kita lihat. Ya. Sehingga ada zaman itu ada yang namanya 450 orang at least Nabi Baal. Nabi Baal itu nabi yang menyembah Baal, bukan menyembah Allah Israel. Gitu. Nah, Elia melakukan sesuatu di Gunung Karmel. Yang ini tadi kita udah lihat gambarnya. Ya, ini. Dia bilang sama raja, saya ceritakan aja, saya nggak ada waktu untuk baca seluruh, tapi saya rasa saudara sudah tahu ya, bahwa seluruh Nabi Baal ke atas Gunung Karmel. Potong persembahan, taruh di atas mezbah, tapi tidak boleh dibakar api, tidak boleh diberi api. Allah yang menjawab dengan api, He's a real God. Udah cuma itu aja. Dia menantang 450 Nabi Baal. Ya, mereka diberi giliran duluan, persembahan dipotong, ditaruh di atas mezbah. Ya, mereka melakukan ritual dan tidak ada api turun dari pagi hingga petang. Begitu giliran Elia, kita tahu ceritanya. Ya, persembahan ditaruh di atas mezbah, dibasahin pakai air, diguyur air, dan dia menaikkan doa, api langsung turun, membakar habis semuanya. Dan setelah itu, dia berkata kepada seluruh bangsa Israel untuk membunuh 450 Nabi Baal. Jadi dia mengalahkan 450 orang, one single person, sehingga bangsa Israel dimenangkan kembali, ada revival gara-gara satu orang. Nah, ini singkat cerita seperti itu. Dah menang toh, menang melawan 450 orang. Habis itu apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Nah, ini yang mau saya bacakan. Itu ada di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Ini setelah ini ya. Ya. Perhatikan baik-baik. Ini setelah kemenangan, setelah dia berhasil memanggil api dari langit, membakar habis, dan membunuh 450 Nabi Baal. Ini yang terjadi. Ya. Seperti biasa saya bacakan perlahan. Ketika Ahab memberitahukan kepada istrinya Isabel segala yang dilakukan Elia, perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat 2. Look at that. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maksudnya adalah apa? Besok kamu mati juga. Diancam. Gitu kira-kira. Ayat 3. Maka takutlah dia. Nah, ini aneh. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, melarikan diri. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arang. Perhatikan yang warna putih. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Ini yang akan kita pelajari. Ayat 2. Kita tahu ya, setelah dia mengalami kemenangan, lalu Isabel mengancam dia. Gimana cara mengancamnya? Watch this. Menyuruh seorang suruhan. Nah, dan mengatakan kepada Elia, besok kamu mati juga. Pikirkan begini baiknya. Kalau si Isabel benar-benar ingin membunuh Elia, dia akan mengirimkan seorang prajurit dengan pedang, dengan tombak. Itu tuh. Tapi bukan itu. Isabel cuma mengirimkan seorang suruhan untuk ngomong doang. Istilahnya Isabel gini nih, itu Elia di sana, kamu datang ke sana, tolong ancam dia, ngomong begini, besok kamu mati. Dah. Kalau dia benar-benar ingin bunuh, dia akan panggil prajurit yang paling gagah perkasa, bunuh Elia. Tapi tidak. Datang ke sana, ancam dia. Itu yang dilakukan. Cukup dengan ancaman. Dan apa yang terjadi? Orang yang baru saja mengalahkan 450 nabi takut dan melarikan diri. Loh, imannya dari sini langsung jebret jatuh 0, mungkin minus, lari.
gara-gara diancam seorang wanita. Kok bisa gitu? Kok bisa gini? Ini kenapa? Ini aneh. Ini loh, lihat nih. Satu orang dia mengalahkan sekian ratus, tapi diancam satu orang. Cuma diancam loh. Yang datang bukan prajurit, suruhan doang. Besok kamu mati juga. Lalu dia melarikan diri. Larinya nggak tanggung-tanggung. Bukan cuma itu. Dia lari sampai dia ingin udahlah nyerah aja, udah nggak kuat. Ia ingin mati. Tadi mau dibunuh, diancam besok kamu mati, dia lari supaya nggak mati, udah dalam pelarian, pengen mati. Nah, kan itu, bener kan? Udahlah mati aja. Sampai dia bilang udah sekarang Tuhan ambillah nyawaku. Saya percaya kita nggak ada dua gini. Ini Elia, nabi besar, punya kemampuan luar biasa. Kita udah baca tadi apa yang dia bisa lakukan. Faith under attack. Kemana imannya? Kenapa tiba-tiba hilang? Kok bisa gitu? Kalau saudara ikuti, saudara kan tahu ini bahaya. Ini yang bahaya. What you hear is dangerous. Very dangerous. Tapi bagaimana? Kita selalu mendengar kabar buruk toh. Senin sampai Jumat saudara buka TV, internet, lihat koran, headline selalu kabar buruk. Bagaimana menghindari mendengar yang buruk? Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena Elia memberikan dirinya mendengar kabar yang tidak seharusnya dia percaya. Jadi dia percaya dengan ancaman itu. Aduh, besok saya mati kalau saya nggak lari. Itu. Dia tidak berhenti dulu dan menganalisa, benar nggak ya? Nangkap ya maksudnya saudara ya? Kalau benar-benar dia mau dibunuh, dia harusnya didatangi seorang prajurit. Tapi tidak demikian. Sampai jatuh, imannya jatuh. The problem is this. Ini yang bahaya saudara. Begitu iman kita jatuh, itu naikinnya susah banget. Kalau udah sampai jatuh. Jadi jangan sampai anjlok ke bawah. Kalau udah di bawah itu membawa ke atasnya susah banget. Nah, kita lanjut ke ayat 14. Ya. Tuhan muncul. Lalu dia bicara sama Tuhan gini. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Apa yang kita pelajari statement ini? Pada saat kita under pressure, iman kita diserang, mostly kita akan berpikir problem kita adalah yang paling berat sedunia. Bener gak? Betul dong? Udah paling berat so. Gak ada orang lain yang punya masalah seberat saya Tuhan. Ini hanya aku seorang diri. Apakah benar? Udah gak ada orang lain. Apakah benar tinggal Elia doang yang masih takut sama Tuhan? Apakah udah gak ada orang lain? Ternyata tidak. Ini lihat berikutnya. Lihat ayat 18. Tetapi aku, ini jawab Tuhan. Bukan aku akan nih, sebetulnya aku telah. Kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya, aku telah meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak pernah mencium dia. Jadi sebetulnya apa? Paling tidak masih ada 7.000 orang lain yang takut akan Tuhan. Tapi Elia menyangka udah habis, nggak ada orang, tinggal saya sendiri Tuhan. Bukankah itu? Tadi udah kita bahas di depan. Tuhan, aku sudah melayanimu begitu setia. Tapi kenapa gini kondisiku Tuhan? Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya. Itu kan yang dibilang Elia. Tapi seluruh bangsa meninggalkan Kau dan mereka ingin membunuh aku. Tinggal aku sendiri Tuhan, gak ada yang lain. Padahal masih ada sekian ribu orang.
perspektifnya sudah tertutup, sudah dibutakan. Dia sudah berpikir masalahku udah yang paling berat. Kalau aku nggak lari, aku mati. Itu yang terjadi. Seringkali kita bisa mengalami seperti itu, saudara. Kalau kita membiarkan apa yang kita dengar itu menjadi yang kita percaya, kita akan berada senasib dengan itu. Tuhan, berat sekali udah. Saya kasih ilustrasi gini, saudara. Ada seorang yang sakit kakinya, sakit sekali, susah jalan, sakit, nggak tahu penyakit apa, kakinya sakit sekali, dia susah jalan, sebelah kaki. Pokoknya udah sakit banget, udah nggak tahan. Dia memutuskan pergi ke dokter. Ini zaman pertengahan abad pertengahan. Tapi di tengah perjalanan dia mau ke dokter, dia melihat ada seorang penjual koran berteriak di pinggir jalan menjual korannya, dagangannya. Dan si penjual koran itu nggak punya kaki, kakinya buntung. Detik itu dia merasa ternyata problem saya nggak kalah berat sama dia. Dia nggak punya kaki, saya masih punya kaki. Emang kaki saya lagi sakit, tapi dia nggak punya kaki. Dia masih bekerja giat. Nah, maksudnya saudara, pada saat kita mengalami sesuatu, seringkali jika kita bisa melihat ke tempat lain, kita akan tahu bahwa ternyata ada orang yang lebih susah kondisinya sama kita. Ada orang yang lebih susah kondisinya daripada kita. Itu saudara. Jadi kita jangan lihat diri kita doang. Look around. Kalau kita lihat diri kita, satu hal yang akan hilang. Nomor satu, kita tidak akan bisa bersyukur. Gak bisa. Tapi kita akan menjadi ahli mengeluh. Karena kita pikir kita yang paling berat. Ini yang terjadi sama Elia. Kenapa bisa terjadi? Karena dia membiarkan perkataan ancaman dari suruhannya Isabel menjadi sebuah statement yang dipercayai. Udah buyar. Oke. Ini Elia. Nah, minggu lalu kita baru belajar dari Daud. Iya kan? Saudara, kalau ada di sini minggu lalu. Di hadapan Daud ada Goliat, tingginya 3 meter. Mengancam juga toh, ngomong juga toh Goliat kan. Tapi responnya Daud beda. Dia lebih percaya dengan Tuhan dibandingkan apa yang ada dilihat. Nah, ini Elia ini aneh sekali karena dengan sekali berdia, kemampuan dia. Saya waktu baca ini saya terganggu, saudara. Tahu nggak kenapa? Gini. Saya kalau baca Alkitab saya selalu stop and then pray and then meditate. Pada saat si Elia diancam, si Isabel menyuruh suruhan datang mengancam Elia. Elia, besok kamu akan mati. Yang mengganggu saya gini, kenapa kok nggak dia panggil aja api itu bakar kurang? Selesai toh. Dan kalau dia bisa memanggil api untuk membunuh 102 orang pasukan, apa susahnya cuma 1 orang datang? Kepikir gak saudara? Yes. Tapi itu tidak dilakukan dia. Dia cuma mikir, aduh bahaya, aku menyelamatkan diri, lari sudah. Bahkan anointing sebesar apapun jebret, hilang langsung. Iman yang setinggi langit ambles sudah, hilang semua. Ambles, hilang semua. Nah, kita akan membandingkan kehidupan Elia dengan Daud. Minggu lalu kita belajar tentang Daud, tapi ada satu hal lagi yang kita bahas minggu lalu. Daud juga pernah mengalami tekanan yang luar biasa. Bukan saat dia berhadapan dengan Goliat, bukan. Pada saat dia berhadapan dengan Goliat, kita tidak pernah membaca di Alkitab, kita melihat, kita cerita statement yang berkata Daud takut. Gak pernah dong, gak ada. Dia berani, dia maju mendatangi raksasa. Tapi suatu saat pernah terjadi demikian. Daud dengan pasukannya pulang ke kotanya dan dia mendapati kotanya habis terbakar. Jadi saat dia pergi, ya, dia pulang dengan pasukannya, dia mendapati kotanya habis dibakar dan anak istrinya diculik. Semua ditawan, dibawa lari oleh musuh. Ini yang terjadi. Apa kata kita? Lihat. This is amazing. Ketika Daud dan orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki dan perempuan ditawan. Nah ini ayat 4. Lalu
Kita mau tahu seberapa parahnya. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara pernah nangis sampai nggak kuat nangis lagi? Kayak apa nangisnya? Menangislah mereka sampai tidak kuat menangis lagi. They wept and wept until they couldn't weep anymore. Parah banget. Ini yang terjadi. Ayat 5, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Tapi belum sampai situ, masih lebih parah lagi. 6. Dan Daud sangat terjepit. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bagus ditulis greatly distressed. Kenapa? Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Dia pulang, kotanya dibakar, keluarganya diculik, plus dia mau dilempari batu oleh orang-orangnya sendiri. Ini Daud. Bayangin. Selalu gini, bayangkan saudara berada di posisi itu. Bukan mau dilempari batu sama musuh, enggak, dilempari batu sama orangnya sendiri. Kenapa? Mereka menyalahkan Daud, makanya mau dilempari batu. Apa yang dilakukan Daud? Pergi, kejar musuh. Enggak. Melarikan diri, enggak. Komplain sama Tuhan, enggak. Tidak, dia menangis di hadapan Tuhan, dia. Tapi apa yang dilakukan dia? Kalimat berikut. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini bedanya. Ini tidak dilakukan Elia. Pada saat Elia didatangi seorang suruhan, mungkin kurir, cuma ngasih surat. Nih, surat dari Isabel. Buka, waduh besok kamu mau dibunuh. Dia langsung lari. Dia tidak stop and pray. No. Dia tidak diam, duduk, bertanya, Tuhan, what should I do? Gak, stop. Dia langsung lari. Menyelamatkan dirinya. Tuhan baru saja menyelamatkan seluruh bangsa Israel di depan matanya dia. Pada saat dia terancam, dia menyelamatkan dirinya. Dia lupa bahwa Tuhan bisa menyelamatkan seluruh bangsa, sehingga dia harus menyelamatkan dirinya. Aneh betul. Tapi ini bisa terjadi, saudara. Ini bedanya Daud dengan Elia. Lanjut, ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadamu. Saudara tahu efod itu apa? Efod itu baju imam. Jadi pada saat itu imam, itu kan kita tahu ya, zaman itu ritual. Orang mau bertemu sama Tuhan, imam dia harus pakai baju efod. Jadi ini bicara tentang apa? Daud mencari the presence of God. Bawa efod itu. Bawa hadirat Tuhan. Maka Abiatar imam itu membawa efod itu kepada Daud. Kemudian, nah ini yang luar biasa, 8. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman padanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud gak langsung kejar. Dia punya sekian ratus pasukan. Dia gak langsung kejar. Stop, bertanya kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Itu bedanya. Pada saat iman under attack, faith under pressure. Ini serius sekali kan kondisinya, saudara udah tahu. Mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Tapi dia tidak langsung mengambil tindakan. Dia cari wajah Tuhan. Dia berdoa. Saya nggak tahu kondisi saudara masing-masing seperti apa. Setiap kita punya problem. Saya punya masalah saat ini. Right here, right now, at this moment. Saya menghadapi sesuatu yang besar yang belum pernah saya hadapi. Sungguh berat. Saya punya sekian banyak alasan untuk menghilang. It's not easy.
Beberapa saudara sudah tahu. Itulah pentingnya firman Tuhan. Itulah pentingnya firman Tuhan. Gitu loh. Ya, kalau saudara ikuti seri Faith, seberapa besar kemampuan kita berdiri pada saat under attack, itu seperti kita punya stok iman yang bisa kita ambil kapan kita perlu. Makanya saya pernah sampaikan, iman itu seperti kalau saudara punya kartu ATM, kartu EFPOS, saudara mau melakukan transaksi, tap, bisa toh? Sebelum saudara tap, saudara enggak, sebentar ya, saya cek dulu ada isinya enggak. Saudara tahu itu ada isinya, saudara dengan yakin tap itu dan itu bisa melakukan transaksi. Karena saudara tahu, dalam hatimu you know bahwa itu ada isinya. Tapi kalau saudara nggak yakin, saudara tap, kemungkinannya dua, bisa atau decline, transaction decline, not enough fund, dana tidak cukup, transaksi ditolak. Kalau kita tidak punya firman Tuhan, kenapa firman penting? Karena firman, gara-gara firman itu iman bisa timbul. Faith comes by hearing the word of God. Itu seperti pada saat kita mau melakukan transaksi, kita tap, lalu yang muncul transaksi ditolak, dana tidak cukup. Karena di dalam depositorinya, di dalam hati kita, stok iman yang gak cukup. Sehingga pada saat mau dipakai, gak ada. Ya. Saya selalu sampaikan ini saudara, yang bahaya adalah pada saat keadaan baik. Karena keadaan baik, seringkali kita tidak menambahkan iman ke dalam depositori, ke dalam hati kita tuh nggak tambahin. Saat kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan kabar baik, kita mendengarkan firman Tuhan, itu kita seperti mengambil dan menaruh ke dalam bank account firman kita, bank account iman, tambah terus. Saat keadaan baik itulah the best time untuk membangun iman kita. Sehingga pada saat keadaan krisis cukup. Gitu. Jangan sampai kita kedapatan saat keadaan krisis kita mau pakai kosong. Dan jangan lupa. Tadi Elia dia mengatakan, cukuplah Tuhan, ambil nyawaku karena aku tidak lebih baik daripada moyangku. Statement itu, aku tidak lebih baik dari moyangku. Mungkin sebelumnya dia berpikir dia lebih baik. Sehingga dia bilang ternyata aku gak lebih baik. Udah Tuhan, aku mati aja. Itu yang diinginkan musuh kita. Gitu. Makanya biasanya kalau orang bunuh diri itu didahului dengan hilang harapan toh. Makanya dia mengakhiri dirinya sendiri. Itu, that's dangerous. Dan ingat saudara, jangan biarkan sampai bawah. Pada saat kita berjalan, apapun yang menyebabkan iman kita turun, kita harus ada alarmnya. Begitu udah turun, kita harus tahu, oh ini udah tiris nih, udah dikit lagi empty. Kita harus tambah, kita harus naikin lagi, Kenapa? Kalau udah sampai bawah susah naikinnya. Dalam perjalanan kita sama Tuhan itu tidak ada stagnan, sebetulnya tidak ada stagnan. Yang sering disebut stagnan itu begini, stuck gitu loh. Cuma ada dua kemungkinan. Kalau nggak kita lagi naik, dijamin kita pasti sedang turun. Meskipun nggak kerasa, kalau kita sudah sedang turun, kerasanya nanti kalau udah jauh di bawah baru kerasa. Kenapa? Karena udah susah banget naiknya. Jadi nggak ada sebetulnya stagnan. Kalau nggak kita push ke atas, kita pasti sedang turun. Kenapa? Karena ada kuasa lain yang selalu menarik kita ke bawah. That's the problem. Nggak kerasa saudara. Turunnya dikit-dikit. Begitu udah sampai bawah, susah naik. Itu yang terjadi. Jangan sampai kita kedapatan, kita nyadar, kok habis iman saya. Saya pernah ngalami saudara, tertekan. Benar-benar tertekan sampai pada saat mau doa udah nggak bisa, doanya udah nggak tahu gimana. Puji Tuhan, I know setiap kita yang dibaptis Roh Kudus, kita bisa berdoa dalam Roh. Pray in the Spirit. Pada saat engkau tidak bisa berdoa, kau tidak tahu lagi doanya mesti gimana. Berdoa dalam Roh. Karena itu akan akurat. Apa yang keluar dari mulut kita akan akurat. Pada saat kita sedih, hati sesak, itu nggak bisa doa loh. Bisa jadi doa tuh udah mau doa tapi nggak bisa ngomong apa-apa.
Karena saking sakit hati, saking sesaknya hati. Bisa sekali. Saya pernah mengalami seperti itu. Saya pernah mengalami, saudara. Sampai iman itu habis. Satu-satunya yang tersisa cuman percaya. Saya masih percaya bahwa there is God. Udah tinggal itu aja. Masih ada Tuhan, itu saya masih percaya. Tapi apakah Tuhan bisa menolong? Apakah Tuhan bisa membebaskan? Apakah Tuhan pernah melakukan segala semua yang ada di Alkitab? Hilang dari ingatan. Hilang. Ayat hafalan hilang semua. Tinggal satu yang tersisa. Lord, I still believe there is God. Udah, cuman itu sisanya. Itu kayak bangkrut, bener-bener bangkrut. Iman bangkrut, nggak ada sisanya. Cuman itu doang. Tapi kalau itu udah hilang, saya nggak bisa kebayang apa lagi. Mungkin saya udah nggak berdiri di sini di hadapan saudara. Itu dia. Saya punya seorang anak rohani di Afrika, di Uganda. Saya cerita sedikit tentang orang ini orang luar biasa. Kenapa luar biasa? Dia punya iman yang extraordinary. Dia juga seorang pastor. Ya, Uganda itu jaraknya kurang lebih 12.000 km dari Sydney. Singkat cerita, bagaimana saya bisa jumpa orang ini? Itu miraculous. Nanti saya akan share one day gimana saya ceritanya. Tapi yang saya ingin ceritakan tentang orang ini, ya, dia mengelola sebuah apa itu namanya? Panti asuhan. Ada sekitar 17 anak. Saudara tahu bahwa di sana itu masih ada kelaparan, masih banyak kelaparan. Kalau yang saya sebut kelaparan itu gini. Kelaparan itu bukan sehari nggak makan. Bukan, bisa 4 hari nggak makan. Bisa 4 hari nggak makan. Karena memang nggak ada yang dimakan. Saudara bayangkan ya, anak-anak di Afrika, jadi anak-anak kulit hitam, mereka melalui 4 hari tanpa makanan. Karena memang nggak ada yang dimakan. Kenapa? Ya memang miskin. Itu masih terjadi. At this moment masih terjadi. Ya, mereka menyewa sebuah tempat untuk perlindungan. Ya, jadi kayak buat shelter lah anak-anak. Udah habis waktunya harus bayar, nggak ada, diusir keluar, barang-barang dilempar keluar, 4 hari nggak makan, plus anaknya mati, plus dia terkena sakit usus buntu. Coba pikir, bersamaan. Dia harus menanggung 14 atau 17, saya lupa jumlahnya, mungkin sekitar 17. Anak-anak kecil dari bayi sampai umur 9 tahun kalau nggak salah, 8 apa 9 tahun, nggak bisa bayar rent, diusir keluar, 4 hari nggak makan, kena usus buntu, anak kandungnya mati. Coba bayangkan. Satu pagi dia kontak saya, dia bilang, kayaknya saya mau bunuh diri. Saya dapat message di handphone saya dari tempat yang jaraknya 12.000 km pagi. I think I'm gonna commit suicide. Udah gak kuat. Coba bayangin. Ini orang yang imannya luar biasa. Kenapa saya bisa bilang ini orang imannya luar biasa? Dalam keadaan 4 hari gak makan sama anak-anak kecil, itu berkumpul doa. Masih bisa doa, masih bisa berkumpul doa. Kira-kira yang didoain apa? Kalau sudah bisa tebak. Sama anak-anak ini, anak-anak kecil dalam keadaan kelaparan, berkumpul pegangan tangan, gandengan tangan doa. Kira-kira yang didoain apa? Tahu ya saudara, yang mereka doakan? Mereka doa, Tuhan kami berdoa untuk perdamaian negara yang berperang. Coba bayangin. Ini orang kelaparan, doanya masih kayak gitu. Mereka tidak berdoa, Tuhan kirimkan kami makan. Enggak. Saya lihat dengan mata saya, ada di videonya. Mereka masih berdoa untuk negara yang perang, dalam keadaan 4 hari gak makan karena gak punya makanan. Mereka masih keluar jalan pakai speaker yang udah pecah itu, masih berteriak-teriak suaranya sembar tuh, Jesus is Lord, Jesus masih menginjil di jalan.
Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kalau saya di posisi mereka mungkin saya nggak kuat juga. Gitu. Bukankah keadaan kita jauh lebih baik sekarang? Saya tidak mengecilkan sesuatu problem. Mungkin ada saudara yang punya problem berat, mungkin, gitu. Tapi itu seperti tadi, seperti orang sakit kakinya. Seringkali kita melihatnya terlalu sempit. Bahwa ada orang ternyata yang masalahnya lebih besar daripada kita, gitu. Sehingga kita lupa bersyukur atau sulit untuk bersyukur. Bagaimana dengan Yesus pada saat dia melayani 3,5 tahun? Dia pernah stres? Pernah. Kapan? I'll close with this. Ya, worship mulai kembali. Markus 14, ini kejadian di Taman Getsemani. Then they came to a place which was named Getsemani, Taman Getsemani. And he said to his disciples, Yesus berkata kepada muridnya, sit here while I pray. Duduk dan saya mau berdoa. 33. And he took Peter, James, and John with him. 3 orang saja yang diajak. And he began to be troubled and deeply distressed. Bukan cuma distressed, deeply distressed. 34. Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Ini Yesus. Stay here and watch. Bahasa Indonesia bagus terjemahan ini. Hatiku sangat sedih, extremely sorrowful. Seperti mau mati rasanya. Yesus pernah mengalami. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bedanya sama Elia. Elia berdoa, Tuhan, aku mati saja, ambil aku. Kalau Yesus, dia berdoa kepada Bapa, hatiku sangat sedih. Dia menceritakan problemnya kepada Bapaknya. Sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tapi kalau saudara lanjutkan ayat ini, saudara akan lihat statement dia berikutnya. Karena dia berusaha bernegosiasi tentang keselamatan kita, saudara. Dia bilang, Bapa, jika mungkin, biar cawan itu menderita. Biar cawan ini lalu daripada aku. Tapi, ada tapinya. Bukan kehendakku. Kehendakmu yang terjadi. Dan kita bersyukur, Bapa di surga tidak menjawab doa itu loh. Tidak ada, oke, lalu Bapa berkata, oke nak, cawan akan aku lalukan daripadamu. Kalau itu yang terjadi, kita nggak selamat. Karena dia nggak jadi disalib. Untung jawabannya nggak kayak gitu. Silent. Heaven was silent. Dia sedang mengalami hal yang sangat berat. Dia berdoa dan dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia tetap tahu, walaupun dia nggak kuat secara manusia, secara fisik dia nggak kuat, jiwanya tertekan, tapi dia masih berdoa, Bapa, biar kehendakmu jadi bukan kehendakku. That's amazing. Apapun yang kita hadapi sekarang, saudara, apapun yang kita hadapi, jangan lari kayak Elia. Elia, he was a great man of God. Dia luar biasa. Anointingnya luar biasa, tidak diragukan lagi. Orang yang tidak pernah mati bahkan. Tapi satu titik, dia melarikan diri. Yang seharusnya kita tahu dia nggak harus lari. Apapun yang kita hadapi, selama, listen to this, apapun yang saudara hadapi, seberat apapun, selama Yesus masih Tuhan, belum pensiun, masih ada harapan. Selama Yesus masih Tuhan, masih ada harapan. Let's pray.